Ratusan negara tinggalkan dolar Amerika. Bagaimana dengan Indonesia? Pejabat Inggris, kami bangkrut dan hancur. Dua raksasa Eropa, Prancis dan Jerman, dalam masalah besar krisis keuangan. Ekonomi Jepang dan Inggris bangkrut. Sri Mulyani beber kondisi Indonesia. Apple naikkan tawaran investasi 10 kali lipat. Cabut larangan jual iPhone 16. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Hesti Handayani di program Resum Pojok Negeri Media. ...159 negara telah siap untuk mengadopsi sistem pembayaran baru, yaitu sistem BRICS Pay. Sistem pembayaran ini sangat penting bagi upaya dedolarisasi yang sedang berlangsung di blok BRICS. Sistem ini akan memberikan jalan bagi negara-negara yang berpartisipasi untuk berdagang dalam mata uang lokal. Berikut informasi selengkapnya. Setelah beberapa waktu lalu muncul keributan mengenai berapa banyak negara yang akan menggunakan sistem Bridge Pay yang akan datang. Blog ini telah mengonfirmasi bahwa 159 negara telah siap untuk mengadopsi sistem pembayaran baru. Sistem aliansi ekonomi ini siap untuk berjalan dengan baik ketika akhirnya diluncurkan. Sekarang, semua mata tertuju pada kapan peluncuran itu akan dilakukan. Sistem ini akan diluncurkan menjadi sebuah pembukaan yang inovatif. Jika hal itu terjadi, blog ini telah mencatat bahwa ada antrean panjang entitas yang siap untuk menerimanya. Awal tahun ini, Blockbridge mengumumkan pembuatan platform pembayaran berbasis blockchain. Platform ini mendefinisikan ulang posisi ekonomi global kolektif tersebut. Platform ini akan bersaing dengan beberapa sistem pembayaran terbesar di seluruh dunia, termasuk sistem SWIFT yang didominasi Barat. Kini, kelompok Bridge telah mengonfirmasi bahwa 159 negara peserta akan mengadopsi sistem pembayaran baru ini. Pejabat Rusia memverifikasi jumlah tersebut dalam sebuah koreksi baru-baru ini menurut laporan Yahoo. Meskipun pernyataan sebelumnya mengabarkan bahwa 160 negara akan terlibat, jumlah tersebut telah diklarifikasi dalam laporan berikutnya. Sistem pembayaran ini sangat penting bagi upaya dedolarisasi yang sedang berlangsung di blok tersebut. Sistem ini akan memberikan jalan bagi negara-negara yang berpartisipasi untuk berdagang dalam mata uang lokal. Oleh karena itu, hal ini akan sangat menghambat bagaimana negara-negara ini menyelesaikan perdagangan. Pada akhirnya mengurangi kebutuhan internasional akan greenback. Hal ini akan sangat penting bagi Rusia, menyusul sanksi tahun 2022 sangat mempengaruhi kemampuan perdagangan mereka. Persenjataan itu adalah alasan utama untuk mengadopsi upaya dedolarisasi. Sekarang, blok ini siap untuk bersaing secara lebih menyeluruh di panggung global. Begitu juga dengan negara-negara yang mata uangnya mendapatkan peningkatan adopsi melalui platform pembayaran. Menurut laporan Watcher Guru, konfirmasi itu mencatat lebih dari 20 negara akan ikut serta dalam platform Bridge Pay. Kemungkinan besar mereka termasuk di antara negara-negara yang ingin bergabung dengan aliansi tahun ini. KTT Bridge di Kazan, Rusia, pada Oktober mendatang juga akan membahas harapan ekspansi yang sedang berlangsung. Negara-negara seperti Venezuela, Malaysia, Thailand, Nigeria, dan Turki telah berusaha untuk masuk ke dalam blok ini. Turki merupakan anggota NATO yang diakui. Keikutsertaan Turki akan menggeser posisi blok ini dalam arti geopolitik.
Turki akan diakui sebagai negara NATO pertama yang dirangkul dalam kolektif berbasis global selatan. Semakin dedolarisasi, RI bentuk Satgas Local Currency Transaction. KTT ASEAN ke-43 yang beberapa waktu lalu diadakan di Jakarta telah menghasilkan banyak kerjasama dan kesepakatan. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah pembentukan Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction yang melibatkan Bank Indonesia, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta disaksikan oleh Presiden RI. Pembentukan Satgas Nasional Local Currency Transaction ini dilakukan pada rangkaian ASEAN Indo-Pacific Forum 5 September 2023 lalu. Langkah ini merupakan salah satu upaya Indonesia melakukan dedolarisasi, yaitu proses pergantian dolar Amerika Serikat atau USD sebagai mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional. Implementasi local currency transaction memudahkan masyarakat melakukan transaksi di negara mitra menggunakan mata uang lokal, yaitu rupiah, tanpa perlu dikonversi dalam USD terlebih dahulu. Sebaliknya, warga negara mitra kerjasama juga dapat menggunakan mata uang negara mereka untuk bertransaksi di Indonesia. Melalui implementasinya, dedolarisasi melalui penerapan local currency transaction diharapkan dapat meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat pasar keuangan domestik melalui perannya dalam kegiatan ekspor-impor, investasi, dan transaksi pembayaran lintas batas. Diketahui saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan kerjasama local currency transaction dengan sejumlah negara, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan Cina, serta membangun kerangka implementasi kerjasama dengan Singapura dan Korea Selatan. Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga diharapkan akan bergabung dalam kerjasama local currency transaction dengan Indonesia, seperti India dan Arab Saudi. Keputusan yang diambil para pendahulunya yang berada di Partai Konservatif mengakibatkan pemerintah Inggris akan dilanda kehancuran dan kebangkrutan. Hutang yang melimpah dan kebijakan yang tidak jujur tentang tantangan yang dihadapi negara. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Inggris mengatakan bahwa negaranya bangkrut dan hancur. Kabinet yang condong ke kiri itu menyebut situasi ini terjadi akibat keputusan yang diambil para pendahulunya yang berada di Partai Konservatif. Dalam penilaian menyeluruh 3 minggu setelah mengambil alih kekuasaan, kantor Perdana Menteri Keir Starmer mengaku terkejut dengan situasi yang mereka warisi setelah 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif. Kritik itu muncul sehari sebelum Kepala Departemen Keuangan, Rachel Reeves, diharapkan menguraikan kekurangan keuangan publik sebesar 20 miliar pound dalam pidatonya di House of Commons. Pemerintah baru juga merilis ikhtisar penilaian pengeluaran yang ditugaskan Reeves segera setelah menjabat. Dia akan menyampaikan laporan lengkapnya ke parlemen pada Senin. Temuan tersebut menyebabkan pemerintah baru menuduh Partai Konservatif membuat komitmen pendanaan yang signifikan untuk tahun keuangan ini tanpa mengetahui dari mana uang itu akan berasal. Mereka berpendapat bahwa militer telah dikosongkan pada saat meningkatnya ancaman global dan layanan kesehatan nasional rusak dengan sekitar 7,6 juta orang menunggu perawatan. Menurut kantor Starmer, meskipun miliaran dihabiskan untuk menampung para migran dan memerangi geng kriminal yang mengangkut para migran menyeberangi Selat Inggris dengan perahu karet, jumlah orang yang menyeberang masih meningkat. Sekitar 15.832 orang telah menyeberangi Selat Inggris dengan perahu kecil tahun ini. 9% lebih banyak daripada periode yang sama pada tahun 2023.
Diketahui, Partai Buruh pimpinan Starmer menang telak dalam pemilihan umum. Partai Buruh menang dengan janji selama kampanye bahwa mereka tidak akan menaikkan pajak atas para pekerja. Sementara itu, Partai Konservatif menjanjikan pemotongan pajak lebih lanjut pada musim gugur jika mereka kembali berkuasa. Sebagai bukti bahwa pemerintahan sebelumnya tidak jujur tentang tantangan yang dihadapi negara, kantor Starmer merujuk pada komentar terbaru dari mantan Kepala Departemen Keuangan, Jeremy Hunt, yang menegaskan bahwa ia tidak akan dapat memotong pajak tahun ini jika Partai Konservatif kembali berkuasa. Komentar tersebut muncul dalam wawancara dengan BBC, di mana Han juga menuduh Partai Buruh membesar-besarkan situasi untuk membenarkan kenaikan pajak sekarang setelah mereka memenangkan pemilihan. Di sisi lain, utang Inggris mau meledak. Peningkatan dapat terjadi bahkan 3 kali lipat. Mengutip AFP, hal ini terungkap dari proyeksi yang dikeluarkan Kantor Tanggung Jawab Anggaran atau OBR menjelang ketok palu anggaran perdana pemerintah bulan depan yang kini dipegang Partai Buruh. Pemerintahan Perdana Menteri atau PM Keir Starmer rencananya akan menaikkan pajak guna mengisi kekeringan dana di tubuh pemerintah yang mencapai 22 miliar pound atau setara 443 triliun rupiah. Namun, ledakan utang itu akan terjadi di 2075 nanti karena populasi yang menua dan perubahan iklim. Meski proyeksi bersifat jangka panjang dan masih belum jelas, sejumlah tanda sudah menunjukkan tren ke arah itu. Sementara itu, Starmer telah memperingatkan bahwa layanan kesehatan nasional yang dikelola negara Inggris yang bergantung pada investasi besar-besaran harus direformasi atau mati. Ini terjadi pasca sebuah laporan independen mengatakan lembaga yang dihormati itu berada dalam kondisi kritis. Sebenarnya, Inggris tidak sendirian dalam menghadapi utang yang melonjak, yang telah membengkak dalam beberapa tahun karena pandemi COVID-19, yang menyebabkan pemerintah membayar sejumlah besar uang untuk melindungi pekerjaan. Di negara tetangga Prancis, utang mencapai lebih dari 110% dari PDB negara tersebut. Bagi Inggris, 2 dekade terakhir telah menyaksikan ekonomi dilanda serangkaian guncangan luar biasa dalam bentuk krisis keuangan global, pandemi, dan krisis energi, tambah catatan OBR. Inflasi belum berakhir, bahkan Inggris juga tengah merugi akibat Brexit. Inggris ternyata masih mengalami situasi yang cukup sulit. Pasalnya, mereka masih menghadapi inflasi yang tinggi sepanjang 2022 lalu. Sebagai pengingat, inflasi Inggris sempat menyentuh 11,1% pada Oktober 2022 lalu loh. Masalahnya, situasi ini semakin dipersulit dengan keputusan Brexit mereka yang justru merugikan perekonomian dan menjadikan Inggris sebagai satu-satunya negara perekonomian maju yang terjebak dalam jurang resesi pada 2023 ini. Kalau kalian lupa, Brexit ini terjadi pada 2016 lalu. Melansir dari penelitian Bloomberg Economics, keputusan Brexit tersebut justru merugikan ekonomi negara tersebut hingga 100 miliar pound sterling per tahun. Hal ini justru bertentangan dengan pendapat Perdana Menteri Rishi Sunak yang mengatakan kalau Brexit merupakan peluang besar bagi Inggris yang mulai terwujud. Berikut pengamatan 2 ekonom Bloomberg, Anna Andrade dan Dan Hansen. Selain itu, nilai tukar pound sterling terhadap dolar juga masih melemah dalam 5 tahun terakhir sejak melakukan Brexit. Di sisi lain, menurut IMF, 2 negara raksasa, Prancis dan Jerman, mengalami polemik keuangan yang sangat besar. Bahkan, masalah besarnya sampai pada tahap krisis keuangan. Kedua kepala pemerintahan itu harus memerintah tanpa anggaran belanja. Berikut informasi selengkapnya. Kanselir Olaf Scholz
dan Perdana Menteri Prancis, Michel Barnier, punya masalah serupa. Kedua kepala pemerintahan itu harus memerintah tanpa anggaran belanja. Tanpa dukungan mayoritas fraksi di parlemen, rancangan belanja pemerintah di kedua negara tidak dikabulkan. Anggaran belanja negara pada dasarnya adalah program pemerintah dalam bentuk angka. Tapi justru di tengah perang Ukraina serta kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat, kedua negara terkaya di Uni Eropa justru ibarat kehabisan bahan bakar. Perdana Menteri Barnier masih dapat mengharapkan anggaran reguler pada tahun 2025 meskipun kalah pemilu. Tapi hal ini tidak lagi berlaku bagi pemerintahan minoritas yang masih berkuasa di Berlin. Paling banter, anggaran tambahan untuk tahun 2024 dapat diputuskan dengan dukungan oposisi sebelum parlemen Jerman Bundestag dibubarkan. Hal ini menjadi genting karena pemerintahan Scholz kekurangan uang tahun ini, terutama untuk membiayai pengeluaran tambahan sebesar 3,7 miliar euro dana bantuan sosial dan lebih dari 10 miliar euro dana stimulus untuk mempromosikan energi terbarukan. Pemerintah harus menemukan sumber pendapatan baru sebelum akhir tahun ini atau terpaksa membekukan anggaran. Pada saat Donald Trump dilantik di Gedung Putih untuk kedua kalinya pada 20 Januari mendatang, Bundestag kemungkinan besar akan dibubarkan. Hampir 5 minggu kemudian, pada tanggal 23 Februari, Jerman dijadwalkan untuk memilih parlemen baru. Tergantung pada hasil pemilu, pembentukan pemerintah bisa tertunda hingga musim semi. Konstitusi Jerman menjamin jalannya pemerintahan setelah pembubaran parlemen. Artinya, kanselir dan menteri masih akan menjabat, meski hanya untuk menjalankan fungsi dasar pemerintahan tanpa mandat untuk mengambil keputusan besar. Pemerintahan baru Jerman kelak harus bernegosiasi dengan Donald Trump atau menggalang konsensus di Uni Eropa. Selama ini, pemerintahan koalisi Partai Sosial Demokrat (SPD), Partai Liberal Demokrat (FDP), dan Partai Hijau dikenal sebagai mitra sulit karena acap bersilang ideologi di dalam kabinet. Perselisihan di tubuh koalisi di Berlin berdampak pada UE karena acap memberikan suara abstain lantaran gagal menyepakati sikap. Seperti dua pemungutan suara pada Undang-Undang Rantai Pasokan UE dan Peraturan Emisi untuk Truk. Di Prancis, koalisi bentukan Perdana Menteri Michel Barnier dari Partai Konservatif Les Républicains dan Presiden Emmanuel Macron juga tidak memiliki dukungan mayoritas di Majelis Nasional. Bukan itu saja, partai-partai koalisi dikabarkan sibuk bertengkar dan belum pula mampu menyepakati program pemerintah meski sudah 2 bulan menjabat. Ironisnya, penolakan terhadap rancangan anggaran tahun 2025 di Majelis Nasional dapat membantu Perdana Menteri. Karena artinya, naskah yang akan diusulkan ke majelis kedua parlemen bukan rancangan anggaran yang sudah diubah, melainkan rancangan asli pemerintah. Pasalnya, pemotongan tunjangan sosial dan administrasi publik yang menjamin total penghematan sebesar 60 miliar euro untuk tahun 2025 kemungkinan akan lebih mudah dilakukan di Senat yang didominasi kubu konservatif dibandingkan di Majelis Nasional. Penghematan bersifat mutlak karena Prancis memiliki beban utang yang tinggi. Pada bulan Juni, Komisi UE memulai proses terhadap Prancis, sementara lembaga pemeringkat keuangan juga mulai mengawasi Prancis. Dengan defisit 6% PDB tahun ini dan tumpukan utang sebesar 113% PDB, situasi fiskal di Paris tergolong dramatis. Setelah mosi percaya adalah sebelum mosi tidak percaya. Tak lama setelah Kanselir Olaf Scholz meminta mosi percaya di Bundestag pada 16 Desember mendatang, nasib rekannya dari Perancis juga akan ditentukan.
Berdasarkan jadwal saat ini, anggaran Perancis tahun 2025 dijadwalkan akan diserahkan kepada Komite Konsiliasi kedua Kamar Parlemen pada minggu terakhir sebelum Natal. Majelis Nasional kemudian harus membuat keputusan akhir. Sangat mungkin bahwa pemerintah Perancis akan menggunakan pasal khusus untuk meloloskan anggaran tanpa pemungutan suara akhir. Jika pemerintah mengandalkan pasal 49.3, oposisi punya waktu 24 jam untuk mengajukan mosi tidak percaya. Jika dia mendapat suara mayoritas, pemerintah harus mengundurkan diri dan usulan anggaran akan gagal. Jika skenario ini terjadi, dua negara dengan perekonomian terbesar di Uni Eropa akan lumpuh secara politik di tengah eskalasi perang di Ukraina dan pemerintahan Donald Trump yang skeptis terhadap Eropa. Di kedua negara, pengelolaan anggaran ini terbatas pada kewajiban yang ditetapkan secara hukum dan sudah ada, serta hanya dimaksudkan untuk menjamin fungsi dasar negara. Gaji, pensiun, dan tunjangan sosial tetap dibiayai, namun proyek-proyek politik akan tertunda. Kanselir Olaf Scholz dan rekannya dari Prancis, Michel Barnier, akan bertemu di kantor kanselir di Berlin minggu depan. Tidak ada yang tahu apakah pertemuan pertama di Jerman itu akan menjadi awal perjumpaan atau malah perpisahan. Ekonominya yang memang terus melemah, efek dari kebijakan suku bunga yang tinggi, hingga pengaruh konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasokan global, seperti konflik Rusia dan Ukraina, membuat sejumlah negara-negara maju mengalami resesi. Jepang dan Eropa secara umum akan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi, terutama suku bunga. Hal tersebut secara tak terduga tergelincir ke dalam resesi. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan penyebab hingga dampak resesi yang terjadi di Jepang dan Inggris terhadap prospek perekonomian dunia pada tahun ini. Sri Mulyani menjelaskan penyebab resesi yang terjadi di negara-negara maju itu disebabkan oleh ekonominya yang memang terus melemah, efek dari kebijakan suku bunga yang tinggi, hingga pengaruh konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasokan global seperti konflik Rusia dan Ukraina. Jepang telah kehilangan posisinya sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Raksasa Asia tersebut secara tak terduga tergelincir ke dalam resesi. Secara general, resesi sendiri merupakan penurunan ekonomi atau ekonomi negatif selama setidaknya 2 kuartal beruntun. Dalam laporan terakhir, PDB Jepang terkontraksi 0,4% pada kuartal 4 2023 dan pada kuartal 3 2023 juga mengalami kontraksi sebesar 3,3%. Laporan PDB terbaru itu jauh meleset dari perkiraan pertumbuhan 1,4% dalam jajak pendapat para ekonom Reuters. Secara kuartalan atau quarter to quarter, PDB turun 0,1% dibandingkan dengan perkiraan kenaikan 0,3% dalam jajak pendapat Reuters. Inggris tergelincir ke dalam resesi setelah ekonomi mereka terkontraksi kuartal to kuartal pada kuartal 3 dan 4 2023. Resesi secara teknikal ini menunjukkan bahwa Perdana Menteri Rishi Sunak sejauh ini gagal memenuhi janjinya untuk menumbuhkan perekonomian. Ekonomi Inggris memang masih tumbuh sebesar 0,1% sepanjang 2023 secara keseluruhan tahun. Tetapi ini merupakan pertumbuhan tahunan paling lambat yang pernah terjadi di Inggris sejak 2009, tidak termasuk tahun pertama pandemi.
Menurut Sri Mulyani, lemahnya perekonomian kedua negara itu memang telah diprediksi berbagai lembaga internasional, membuat prospek ekonomi dunia juga menjadi tertekan pada tahun ini. Namun, efeknya tidak akan merambat ke negara lain karena masih ada yang masih mampu tumbuh secara kuat ekonominya seperti Amerika Serikat dan India. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia atau BI, Peri Warjio. Situasi resesi di Jepang dan beberapa negara maju lainnya memberikan dampak terhadap perekonomian global. Resesi di Jepang ini terjadi di tengah inflasi yang cukup tinggi, disertai dengan konsumsi dalam negeri yang lemah. Untuk diketahui, konsumsi swasta turun 0,2% pada kuartal keempat dibandingkan kuartal sebelumnya. Berbeda dengan perkiraan median yang memperkirakan ekspansi sebesar 0,1%. Alhasil, pertumbuhan ekonomi menjadi sulit didorong dan Jepang mengalami penurunan peringkat dari perekonomian terbesar ketiga di dunia menjadi perekonomian terbesar keempat di dunia yang diambil alih oleh Jerman. Resesi yang terjadi di negara maju sudah diprediksi. Jepang dan Inggris, dua negara ekonomi terbesar di dunia, secara resmi masuk ke jurang resesi pada akhir 2023. Perekonomian negeri Sakura tergelincir ke jurang resesi setelah menyusut 2 kuartal berturut-turut. Hal yang sama juga terjadi dengan Inggris. Kontraksi selama 2 kuartal berturut-turut merupakan definisi dari resesi teknis. Menurut data pemerintahan Jepang, produk domestik bruto kuartal 4 turun 0,4% secara tahunan, setelah turun 3,3% pada kuartal sebelumnya. Para analis menyebutkan bahwa perekonomian Jepang secara bertahap kehilangan daya saing dan produktivitasnya. Penyusutan populasi juga dianggap memberikan tekanan ekonomi. Tetsuji Okazaki, profesor ekonomi di Universitas Tokyo, melihat dalam beberapa dekade ke depan, Jepang memiliki prospek yang suram. Dilansir dari Yahoo Finance pada Kamis 15 Februari 2024, produk domestik bruto Inggris pada kuartal 4 2023 menyusut 0,3% dan pada kuartal 3 sudah menyusut 0,1%. Semua sektor utama mengalami kontraksi pada kuartal 4 2023. Faktor-faktor yang menyebabkan penyusutan antara lain inflasi yang tinggi dan suku bunga yang memukul belanja konsumen. Ternyata situasi ini sudah diprediksi seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebutkan kenaikan suku bunga di berbagai negara yang terjadi dalam waktu singkat adalah penyebabnya. Lantas, bagaimana langkah Indonesia dalam mengantisipasi perlambatan ekonomi global? Indonesia membentuk Satgas Peningkatan Ekspor yang berfokus memperluas akses pasar Indonesia terhadap perdagangan global yang mendorong penyelesaian perundingan perjanjian. Apakah Indonesia juga akan masuk jurang resesi? Demi memuluskan investasi penjualan dan mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia, Apple Inc., raksasa teknologi asal Amerika Serikat, mengusulkan investasi sebesar hampir 100 juta US dollar atau setara dengan sekitar 1,5 triliun rupiah selama 2 tahun di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Apple Inc., raksasa teknologi asal Amerika Serikat, telah meningkatkan tawaran investasinya di Indonesia hingga hampir 10 kali lipat. Langkah ini dilakukan untuk membujuk pemerintah agar mencabut larangan penjualan iPhone 16 menurut sumber yang mengetahui hal tersebut. Apple kini mengusulkan investasi sebesar hampir 100 juta US dollar atau setara dengan sekitar 1,5 triliun rupiah selama 2 tahun di Indonesia. Sebelumnya, Apple hanya menawarkan investasi sekitar 10 juta US dollar untuk pembangunan pabrik komponen dan aksesoris di Bandung, sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg News. Namun, setelah proposal baru diajukan, Kementerian Perindustrian Indonesia menuntut perubahan arah investasi Apple. Pemerintah kini meminta Apple lebih fokus pada pengembangan riset dan teknologi untuk produk smartphone di dalam negeri. Hingga saat ini, keputusan final atas proposal baru tersebut belum dibuat.
Larangan penjualan iPhone 16 yang diberlakukan pada bulan lalu disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN sebesar 40% untuk smartphone dan tablet. Hingga saat ini, Apple dilaporkan hanya menginvestasikan 1,5 triliun rupiah melalui Akademi Pengembangan atau Developer Academies, sedikit di bawah komitmen 1,7 triliun rupiah yang diminta pemerintah. Kasus ini bukanlah satu-satunya. Apple Inc., raksasa teknologi asal Amerika Serikat, telah meningkatkan tawaran investasinya di Indonesia hingga hampir 10 kali lipat. Langkah ini dilakukan untuk membujuk pemerintah agar mencabut larangan penjualan iPhone 16. Apple kini mengusulkan investasi sebesar hampir 100 juta dolar Amerika atau setara dengan sekitar 1,5 triliun rupiah selama 2 tahun di Indonesia. Sebelumnya, Apple hanya menawarkan investasi sekitar 10 juta dolar Amerika untuk pembangunan pabrik komponen dan aksesori di Bandung. Namun setelah proposal baru diajukan, Kementerian Perindustrian Indonesia menuntut perubahan arah investasi Apple. Pemerintah kini meminta Apple lebih fokus pada pengembangan riset dan teknologi untuk produk smartphone di dalam negeri. Hingga saat ini keputusan final atas proposal baru tersebut belum dibuat. Larangan penjualan iPhone 16 yang diberlakukan pada bulan lalu disebabkan oleh tidak terpenuhnya persyaratan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN sebesar 40% untuk smartphone dan tablet. Hingga saat ini Apple dilaporkan hanya menginvestasikan 1,5 triliun rupiah melalui Akademi Pengembangan atau Developer Academies, sedikit di bawah komitmen 1,7 triliun rupiah yang diminta pemerintah. Kasus ini bukanlah satu-satunya. Alphabet Inc., perusahaan induk Google, juga menghadapi larangan serupa atas produk Google Pixel karena kurangnya investasi yang memenuhi syarat TKDN. Langkah tegas pemerintah ini mencerminkan strategi ekonomi baru di bawah Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan industri manufaktur lokal. Dengan menekan perusahaan asing, pemerintah berharap dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan memperkuat ekonomi domestik. Alphabet Inc., perusahaan induk Google, juga menghadapi larangan serupa atas produk Google Pixel karena kurangnya investasi yang memenuhi syarat TKDN. Langkah tegas pemerintah ini mencerminkan strategi ekonomi baru di bawah Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan industri manufaktur lokal. Dengan menekan perusahaan asing, pemerintah berharap dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan memperkuat ekonomi domestik. Taktik serupa juga digunakan di era Presiden Joko Widodo, yang pada tahun lalu memblokir operasi ByteDance Ltd, TikTok, untuk melindungi sektor retail dari produk impor murah. Langkah ini berhasil memaksa TikTok menginvestasikan 1,5 miliar US dollar dalam usaha patungan dengan Tokopedia, bagian dari grup e-commerce Goto. Bagi Apple, investasi besar ini membuka akses ke pasar Indonesia dengan populasi 278 juta orang, lebih dari setengahnya berusia di bawah 44 tahun dan sangat akrab dengan teknologi. Namun, pendekatan keras pemerintah ini dapat menjadi pedang bermata dua. Taktik semacam ini beresiko menakut-nakuti perusahaan asing lain yang ingin memperluas operasi mereka di Indonesia, terutama di tengah tren decoupling dari Cina. Jika Apple berhasil memenuhi tuntutan pemerintah, langkah ini berpotensi mendorong mitra seperti Foxconn untuk berpartisipasi dalam proses manufaktur lokal. Ini dapat memperkuat rantai pasokan teknologi di Indonesia sekaligus mendukung target pemerintah dalam meningkatkan investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media.
Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.